Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nur Amanah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 21. Apa itu PPh? PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahunan pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Untuk PPh pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubung dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Selanjutnya ada dasar hukum PPh pasal 21. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang bersifat periodik. Yang ketiga, Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Peraturan Dirjen Pajak. Yang keempat, ada Keputusan Menteri Keuangan. Lalu ada objek pajak. Yang pertama, penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh pegawai seperti gaji dan tunjangan. Yang kedua, penghasilan tidak tetap dan tidak teratur yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai dan peserta kegiatan seperti honor kegiatan, honor narasumber, dan sebagainya. Lalu, lapisan penghasilan yang terkena pajak. Nah, yang pertama ada sampai dengan 60 juta rupiah, tarif pajaknya yaitu 5%. Di atas 60 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah, tarif pajaknya 15%. Di atas 250 juta rupiah, tarif sampai dengan 500 juta rupiah, tarif pajaknya 25%. Di atas 500 juta rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah, tarif pajaknya 30%. Di atas 5 miliar rupiah, tarif pajaknya sampai dengan 35%. Lalu ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Status PTKP tidak kawin nol tunjangan, PTKP tahunan ini sebesar 54 juta rupiah. PTKP bulanan sebesar 4.500.000 rupiah. PTKP harian sebesar 150.009 rupiah. Untuk tidak kawin satu tunjangan, PTKP tahunan sebesar 58.500.000 rupiah. Untuk bulanannya sebesar 4.875.000 rupiah. Untuk hariannya sebesar 162.500 rupiah. Untuk tidak kawin dua tunjangan, PTKP tahunan sebesar 63 juta rupiah. PTKP bulanannya sebesar 5.250.000 rupiah dan untuk PTKP harian sebesar 176.388 rupiah. Nah, untuk tidak kawin 3 tunjangan, PTKP tahunannya sebesar 67.500.000 rupiah. Untuk bulanan sebesar 5.625.000 rupiah. Untuk harian sebesar 187.500.000 rupiah. Untuk status PTKP kawin 0 tunjangan sebesar 58.500.000 rupiah. Untuk bulanannya sebesar 4.875.000 rupiah. Untuk PTKP hariannya sebesar 162.500 rupiah. Untuk kawin 1 tunjangan, PTKP tahunannya sebesar 63 juta rupiah. PTKP bulanannya sebesar 5.250.000 rupiah. Dan untuk PTKP hariannya 176.388 rupiah. Untuk kawin 2 tunjangan, PTKP tahunannya 67.500.000 rupiah. Untuk PTKP bulanannya sebesar 5.625.000 rupiah. Untuk PTKP harian 187.500 rupiah. Untuk kawin dengan 3 tunjangan sebesar 72 juta rupiah. Dan untuk PTKP bulanannya sebesar 6 juta rupiah. Untuk hariannya sebesar 200.000 rupiah.
Berikut adalah contoh pelaporan SPT tahunan 1770S atau SPT PPh pasal 21. Cara melaporkan SPT secara online ya. Caranya sebagai berikut. Pertama, pastikan telah memiliki EVIN atau nomor identitas digital. Lalu yang kedua, wajib pajak masuk ke situs djponline.pajak.co.id. Yang ketiga, setelah berhasil login, wajib pajak silakan klik kolom buat SPT pada sebelah kanan. Yang keempat, wajib pajak harus mengisi tahun pajak dari SPT yang akan dilaporkan, seperti tahun sekarang yaitu tahun 2024. Setelah itu, bila sudah selesai, maka klik langkah berikutnya. Yang kelima, pilih status SPT, normal atau pembetulan. Dan yang keenam, tekan SPT tahunan berapa, 1770S atau 1770SS. Nah, yang ketujuh, isi kolom yang tersedia sesuai dengan bukti potong yang ada. Yang ke-8, klik simpan dan menuju langkah berikutnya. Langkah yang ke-9, wajib pajak akan diminta untuk mengisi jawaban dari beberapa pertanyaan. Yang ke-11, masuk pada halaman terakhir untuk persetujuan SPT tahunan yang sudah dilaporkan. Yang ke-12, klik setuju dan masuk ke langkah berikutnya. Yang ke-13, lapor SPT tahunan sudah disimpan. Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan submit SPT. Dan yang ke-14, wajib pajak akan menerima tanda bukti pelaporan lewat email mengenai nama wajib pajak, NPWP, status SPT, dan tanggal penyampaian.